Mohon izin Tuan Taksi. Ibu siapa ya yang sedang share screen ya? Nggak sadar ya, Ibu Novia Eka Suryani. Nah, Ibu Novia, mungkin bisa di-stop ya, share screen-nya ya. Oh, ini dia, bisa. Dari saya aja. Oke, baik. Satu orang. Sebentar, saya akan kunci dulu. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita mulai saja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa iya, siap. Silakan. Kalau mau Zoom dari HP boleh, dari handphone, dari laptop boleh ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu terlebih dahulu, apakah di sini ada yang masih perdana dan belum pernah mengenal sama sekali istilah Canva? Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar ya. Belum tahu, ini ya pertanyaan saja, atau saya akan buat polling-nya. Polling di sini ya di Zoom untuk Bapak Ibu bisa menjawab sudah pernah kenal dengan Canva atau belum ya, seperti itu. Sebentar saya akan buat pollingnya. Kita bisa melihat di sini oke. Sudah mengenal Canva. Pilihan pertamanya adalah sudah. Bapak Ibu nanti tinggal pilih, nanti akan muncul di layar Bapak Ibu pilihannya. Oke. Sudah muncul ya? Sudah muncul di Zoom-nya masing-masing. Bapak Ibu boleh boleh dijawab. Nah, ini dia. Saya akan share screen terlebih dahulu untuk Bapak Ibu melihat. Nah, ini dia. Jadi, kalau kita gunakan polling di Zoom, kita bisa tahu. Nih, sudah kenal Canva? 63 orang, 64% itu menjawab sudah. Kemudian 35% menjawab belum. Nah, yuk. Kita tunggu sebentar. Waktunya masih ada 28 detik. Sampai tidak ada lagi pergerakan. Sampai tidak ada lagi pergerakan dari pollingnya. Sepertinya sudah tidak ada lagi pergerakan. 102 dari 102 orang. Oke, baik. Kita akan end poll ya. Saya sudah mendapatkan kesimpulan bahwa sebagian besar dari Bapak Ibu di sini sudah mengenal Canva. Ini pertanyaannya baru sudah mengenal Canva atau belum ya? Nah, ternyata sudah. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Ini saya buat lagi. Polling yang kedua adalah, sudah pernah membuat desain dengan Canva? Nah, jawabannya sudah, belum. Oke, saya akan launching lagi ini. Sudah kenal Canva? Nah, sudah pernah. Oke, yang kedua. Satu pertanyaan, saya akan launching. Bapak Ibu bisa menjawab lagi di pollingnya ya, langsung di pollingnya ya. Sudah pernah membuat desain dengan Canva? Itu bisa langsung dijawab di sana. Ada
Canva teh naon sih? Oke, Bapak Ibu tadi ada yang bertanya Canva teh naon? Sekedap mohon Bu, sebentar dulu ya. Kita tadi kan ada yang sudah pernah mengenal Canva, ada yang belum. Berarti masih ada yang belum tahu apa itu Canva. Yang kedua, sudah pernah membuat desain dengan Canva, ada yang menjawab sudah dan ada yang menjawab belum. Dan ini perbandingannya masih banyakan yang sudah daripada yang belum ya. Alhamdulillah. Saya akan end dulu, end poll. Jadi pollingnya bisa selesai di 110 ya. Oh ini sebanding, yang sudah mengerjakan desain sama yang belum mengerjakan desain itu sebanding. Nah, kejar-kejaran. Oke, saya end dulu Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan, saya sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ada beberapa guru yang belum tahu apa itu Canva. Ya, kita masuk ke materi kita hari ini. Ya, yang jelas materinya adalah pertama sekali pengenalan Canva, kemudian Bapak Ibu bergabung dalam tim Canva untuk mendapatkan akun Canva yang pro. Ya, pro-nya adalah pro edukasi. Kemudian Bapak Ibu membuat desain-desain di Canva. Ya, pertama, apa itu Canva? Saya akan ajak Bapak Ibu untuk membuka website-nya. Canva itu adalah sebuah website, Bapak Ibu. Ya, website apa? Website untuk membuat desain. Nah, masuknya melalui apa? Melalui canva.com. Nih, Bapak Ibu boleh menggunakan browser handphone, Bapak Ibu boleh menggunakan browser di laptop, atau Bapak Ibu bisa download aplikasinya di Google Play Store. Ya, kalau Bapak Ibu download aplikasi di Google Play Store, namanya Canva. Nih, C-A-N-V-A, C-A-N-V-A, bukan K, bukan huruf K, tapi C. Tapi kita bacanya Canva, canva.com. Oke, nah kalau kita sudah masuk, saya akan kita klik ya. Nah, seperti ini. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah ketik canva.com, kemudian Bapak Ibu sudah masuk ke dalam websitenya Canva ini, Bapak Ibu akan melihat tampilannya seperti ini, ya. Jadi, ini merupakan sebuah web kita untuk mendesain berbagai macam perangkat pembelajaran. Tapi tidak hanya perangkat pembelajaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa membuat quote-quote yang menarik, flyer, bahkan konten-konten Instagram. Ini bagi Bapak Ibu yang milenial ya. Karena kan Bapak Ibu di sini banyak Bapak Ibu yang milenial. Bapak Ibu bisa memilih mau membuat apa saja. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan itu dibuat secara gratis Bapak Ibu. Tapi tentu saja yang gratis sama yang berbayar pasti ada perbedaan. Nah, seperti apa perbedaannya kita akan lihat sekarang ya. Nah, kalau misalnya kita sudah masuk ke Canva, apakah kita langsung bisa membuat desain-desain ini? Tidak, kita harus daftar terlebih dahulu. Ada dua pilihan ketika Bapak Ibu klik canva.com, ada dua pilihan, yaitu masuk dan mendaftar. Untuk Bapak Ibu yang sudah pernah punya akun, sudah pernah membuat desain, tadi kan ada sekitar 60% ya. Nah, itu sudah bisa langsung masuk aja. Tinggal masuk, kemudian masuk dengan Google. Tapi untuk Bapak Ibu yang belum pernah punya akun, silahkan klik daftar, kemudian silahkan Bapak Ibu bisa akun Gmail biasa. Ya, apa saja boleh. Sudah mendaftar, kita sudah punya akun di Canva, ini Bapak Ibu masuk dengan Google ya, tinggal tulis buat akun. Maka tampilannya pasti berbeda, nggak seperti ini lagi. Tetapi tampilannya pasti ada nama kita di paling kanan. Ya, kalau kita sudah punya akun, bentuknya seperti ini. Nih Bapak Ibu, ini ada ini ada nama saya, Dona Yuliasari, Donasari. Ini ada email yang saya gunakan. Oke, dan inilah akun saya. Tapi ini akunnya, kalau Bapak Ibu belum bergabung dalam sebuah tim, akunnya bukan akun Canva Pro Edu, kecuali kalau Bapak Ibu sudah mendaftar. Ya, apa itu akun Canva Pro Edu? Saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat. Misalnya saya mau membuat presentasi video pembelajaran. Saya buat di sini.
Nah, ketika kita menggunakan elemen atau menggunakan yang lainnya, kalau kita belum mendaftarkan Canva Pro, maka kita akan diminta untuk membayar Bapak Ibu. Ya, misalnya saya gunakan sebuah elemen, elemennya adalah elemen Pro. Nah, saya menggunakan 2 buah elemen Pro seperti ini. Dalam satu slide, nih ya. Kenapa saya bilang ini elemen Pro? Karena dia ada tanda mahkota kuning. Ya, ini dalam satu slide aja. Ketika saya unduh, ini saya unduh, maka saya akan diminta untuk membayar, Bapak Ibu, Rp28.000 kalau saya tidak akunnya tidak Canva Pro atau Canva Pro Edu, ya. Jadi seperti ini. Maka saya diminta untuk membayar. Tapi Bapak Ibu, ya, ketika Bapak Ibu sudah punya akun Canva Pro Edu, maka Bapak Ibu tidak akan diminta untuk membayar. Sebentar, saya akan perlihatkan. Ini akun Canva Pro Edu saya sudah mendaftar. Ketika saya membuat sebuah desain, desainnya desain presentasi yang sama lah kayak tadi ya, ini ya, video pendidikan presentasi. Kemudian di sini saya akan gunakan elemen Pro. Elemen Pro. Kita akan gunakan yang sama kayak yang tadi ya. Nah, ini kan tadi yang saya pakai yang ini 1. Kemudian yang ini 1. Ada 2. 3 nih. Nih, saya gunakan 3 loh Bapak Ibu. Kalau tadi saya gunakan cuma 2. Sekarang ini saya gunakan 3. Tapi karena kita sudah punya tim, karena kita sudah bergabung dengan Canva Pro Edu, ketika saya menggunakan elemen dengan tanda mahkota, ini kan tadi mahkota nih sama kan? Tapi tadi saya diminta untuk membayar 28.000. Sekarang saya diminta untuk membayar berapa? Nggak ada, Bapak Ibu. Free, gratis. Kenapa? Karena kita sudah akun Canva Pro Edu. Dan itulah yang akan kami berikan sekarang kepada Bapak Ibu, salah satu fasilitas pelatihan kita. Ya, ini sangat resmi. Kenapa? Karena di Canva kita bisa membuat sebuah tim. Ya, seperti ini cara kerjanya Bapak Ibu. Saya punya akun Canva Pro Edu, kemudian saya akan membuat sebuah tim. Di dalam tim tersebut, saya akan ajak Bapak Ibu untuk bergabung. Ketika Bapak Ibu bergabung dalam tim saya, maka Bapak Ibu akunnya juga menjadi akun Canva Pro Edu. Bapak Ibu mendapatkan sebuah akun Canva Pro Edu. Ya, itulah yang Bapak Ibu dapatkan ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan kita salah satunya. Ya, salah duanya adalah ketika Bapak Ibu lulus, mengerjakan semua tugas, maka akan mendapatkan sertifikat 32 jam pembelajaran. Kemudian juga perangkat pembelajaran dan materi-materi yang luar biasa. Itulah mengapa kami meminta Bapak Ibu untuk melakukan transfer partisipasi sebesar Rp30.000 ya. Dan kalau ada yang bilang kenapa harus bayar, ini legal, ini ilegal gitu kan, Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu cek, insya Allah ya. Insya Allah semua tim yang kami buat, dan masing-masing tim ini ada sampai lebih dari 500 ya, lebih dari 500 orang yang ada di sini, dan saya tidak punya masalah apa-apa dengan Canva. Saya tidak pernah mendapatkan teguran dari Canva, kita tidak pernah mendapatkan teguran dari Canva, karena memang di sini ketika saya sudah punya akun Canva Pro Edu, saya bisa membuat sebuah tim. Nih ya, ini adalah akun Canva saya, kemudian di sini penagihan dan tim, ini saya bisa membuat sebuah tim, dan memang satu tim itu memang bisa sampai ke 1.000 orang ya. Nah, coba kita cek di sini. Nah, kenapa di sini tertulis tidak dapat membuat tim? Silakan coba lagi, karena ternyata untuk akun Canva Pro Edu ada batasan kelas 35. Ini saya sudah lebih kayak 35-an lah. Nih ya. Sehingga Bapak Ibu, saya akan berikan akunnya, namanya adalah akun tim berkah juara tangkas. Ini sekarang kita sama-sama untuk masuk ke dalam tim ini ya. Ada 153 orang di sini, dikurangi saya berarti 152.
Nah, ini yang akun ini yang akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekarang. Saya juga akan berikan di Google Classroom link-nya, biar tidak ada yang ini ya bertanya-tanya lagi nanti. Ini dia, salin. Oke, saya akan berikan di chat juga. Di chat. Oke, ada pertanyaan juga. Kalau saya sudah pakai Canva for Edu, bagaimana, Kak? Ya, nggak apa-apa, silakan gunakan Canva for Edu-nya, tapi kita tetap berikan satu akun juga. Kalau Ibu mau, silakan gunakan Gmail biasa. Ya, kalau sudah punya akun Canva for Edu untuk akun belajar.id, silakan gunakan Gmail biasa. Kalau misalnya ternyata akun Canva Pro Edu-nya sudah dua-duanya sudah Pro Edu, itu Bapak Ibu bisa gunakan email yang lain, bebas ya. Tidak masalah. Oke. Sip. Ya. Nah, Bapak Ibu sudah saya berikan di chat Zoom, silakan Bapak Ibu klik. Kemudian saya juga akan berikan di Google Classroom-nya. Jadi Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu saya nih sudah sering bilang ya kepada peserta, untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu, itu tidak hanya Bapak Ibu transfer kemudian sudah jadi langsung. Karena sampai sekarang itu masih ada juga peserta yang bertanya kepada saya dengan, Mbak Dona, saya sudah transfer, kok akun saya belum Pro Edu? Lah, bukan seperti itu caranya. Caranya adalah Bapak Ibu klik link yang diberikan. Ya, klik link yang diberikan. Ini hari keberapa nih? Oh iya. Saya klik dulu. Ini 23. Tim berkah juara tangkas. Nah, Bapak Ibu, ini saya post dulu. Oke, sudah ada di Google Classroom Bapak Ibu. Bapak Ibu buka, lihat material, kemudian klik yang ada tulisan collaborate. Klik yang ada tulisan collaborate. Bukan yang ini, bukan yang canva.com, tapi tulisan yang ada collaborate. Ya, ini saya klik salin alamat link. Seperti ini. Oh, oke. Minta maaf Ibu. Halo. Ya. Gimana sih cara masuknya, Bu? Ini barusan saya jelaskan, Pak. Sorry. Siap, ya. Oke, sebentar. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik link yang saya bagikan, cukup klik saja. Jadi pertama Bapak Ibu masuk melalui Google Classroom ya. Masuk di melalui Google Classroom atau klik link yang saya berikan. Google ya, Bu. Nah, ini saya sudah klik lagi. Iya, betul. Webnya ada kelas tim berkah juara tangkas. Betul, itu nama tim di Canva-nya. Nah, ini dia linknya, Bapak Ibu klik, kemudian nanti akan ada tulisan, Anda telah diundang ke tim berkah juara tangkas. Silakan mendaftar dengan Google. Jangan mendaftar dengan Fiverr, jangan mendaftar dengan email. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu akan diminta untuk masukin kode-kode dan itu jarang yang berhasil. Ya, cukup daftar dengan Google. Silahkan masuk dengan Google Bapak Ibu. Silahkan masuk dengan Google Bapak Ibu. Misalnya saya masuk dengan Gmail biasa saya. Seperti ini, ya. Kemudian klik berikutnya. Nanti diminta untuk masukin password yang jelas. Nah, masukin password Bapak Ibu. Kemudian klik berikutnya lagi, maka udah selesai. Bapak Ibu akan masuk ke dalam sebuah tim namanya tim berkah juara tangkas. Izin bertanya, Bu Dona, maaf. Sebagian sudah pada masuk. Gimana, Bu? Ini udah buka Google Classroom, langsung gabung di Collaborate atau apa saya kliknya? Iya, Collaborate. Oke, terima kasih. Iya. Oke.
Bu Dona, Ya, silakan Pak. izin bertanya ya. Ya. Ini kan kita ikut gabung atau join Canva-nya kan berdasarkan yang tim yang Ibu Dona buat gitu ya. Ya. Kalau kita umpamanya sudah tidak di tim ini umpamanya, ini kan kami diajak gitu ya. Tapi ketika kami ingin melakukan secara tersendiri, pendaftaran Canva Edu itu gimana? Oke, sudah cukup jelas ya pertanyaannya. Saya mute. Ketika kita ingin. Oh iya, mohon maaf Bapak, saya termute. Tapi saya sudah cukup jelas pertanyaannya. Jadi ketika Bapak saat ini Bapak dan Ibu diundang ke dalam tim saya sehingga Bapak Ibu mendapatkan 1 buah akun Canva Pro Edu. Bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu ingin mendaftarkan sendiri begitu ya? Nah, yang pertama tentu saja Bapak Ibu harus buka webnya. Bapak Ibu, ini tidak saya bahas lebih jauh, Bapak Ibu bisa cek tutorialnya banyak sekali. Saya cukup akan menjelaskan bahwa ketika Bapak Ibu ingin mendaftar untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu sendiri, sehingga Bapak Ibu nanti bisa buka kelas, mungkin ya, Bapak Ibu tinggal ketik saja di Google, daftar akun Canva for Education. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan, kok gini tulisan education. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memasukkan data-data kayak gini nih, sign up now ya. Jadi sign up now. Ini kan untuk guru nih. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan data-data seperti yang pertama adalah SK mengajar atau Bapak Ibu diminta nanti akan memasukkan berapa jumlah siswa dan lain-lain. Pokoknya nanti ada form yang harus Bapak Ibu isi, kemudian nanti Bapak Ibu submit beberapa jam, beberapa saat, beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang tidak dibalas oleh Canva. Kalau sudah ada balasan dari Canva bahwa akunnya berhasil menjadi for education, baru Bapak Ibu punya akun Canva for education. Tapi kalau tidak ada balasan, Bapak Ibu cek sendiri apakah Bapak Ibu sudah Canva for education. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu dianggap gagal, tidak memenuhi persyaratan, maka akunnya tidak bisa dijadikan akun Canva for education. Seperti itu. Ya, saya rasa itu cukup jelas. Mohon maaf, meetingnya saya kunci agar penyampaian materinya lebih jelas. Nanti setelah selesai materi akan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian apakah akunnya akan saya hapuskan? Tidak. Tidak. Seperti Bapak Ibu lihat sendiri di sini banyak sekali timnya. Ketika Bapak Ibu sudah partisipasi, tidak akan kita hapuskan. Mau sampai kapanpun dia ada di sini. Ya. Dan Bapak Ibu bahkan dari batch 1, sekarang kan sudah batch 23. Dari batch 1 itu Bapak Ibu sudah bisa menggunakan sampai sekarang ini. Berarti udah mau setengah tahun lebih, masih tetap bisa menggunakan. Akunnya tidak akan kita hapuskan. Dan apakah ini private atau enggak, itu tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Jadi saya akan menyampaikan bahwa analoginya, tim berkah juara tangkas ini, ya itu adalah rumahnya Bapak Ibu. Ya, di dalam rumah biasanya ada kamar-kamar. Dan kamar-kamar itulah yang Bapak Ibu tempati sekarang. Ketika Bapak Ibu ingin kamarnya itu menjadi kamar yang privacy, kamar yang tidak bisa dilihat orang, artinya desain Bapak Ibu tersimpan rapi hanya untuk Bapak Ibu sendiri, maka kuncilah kamar tersebut. Ya, desainnya Bapak Ibu kunci sehingga orang-orang tidak bisa melihat. Tapi ketika Bapak Ibu ingin orang-orang melihat desain Bapak Ibu tidak usah kunci. Begitu ya. Jadi ini tetap terjaga kerahasiaannya dan insya Allah ya, Bapak Ibu bisa cek di sini, ini ada tulisan bantuan, di Canva ini ada tulisan namanya bantuan. Bapak Ibu bisa tanya apa saja di sini, salah satunya adalah membuat tim. Ini nanti kalau misalnya Bapak Ibu sudah ini ya, sudah punya sendiri ya, nah ini dia. Membuat tim itu seperti apa? Kalau sudah ada tulisannya di sini, ini berarti dianya nggak ilegal. Di sini ada tulisan ya, Anda dapat membuat hingga 100 tim, tapi ini belum pembaruan. Karena setelah saya kirim email, ternyata ada perubahan. Ya.
Nah, seperti ini Bapak Ibu untuk Canva Pro Edu-nya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bertanya lagi, kok saya belum Canva Pro Edu, kok saya belum dapat Canva Pro Edu, kok saya setelah mendesain kok jadinya malah diminta untuk membayar. Biasanya ada yang seperti itu. Ya, pastikan ketika Bapak Ibu mendesain ada tulisan timnya untuk Bapak Ibu yang belum Pro Edu. Ya, sehingga ketika selesai mendesain, Bapak Ibu tidak akan diminta membayar dan Bapak Ibu sudah mendapatkan elemen-elemen yang pro yang tidak harus dibayar. Begitu. Oke. Nah, sekarang saya akan lanjut ke materi. Kode Classroom-nya di WA ya. Siap. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pengenalannya. Sekali lagi saya ulang, kode Classroom cek di WA Group. Sekali lagi saya ulang, Bapak Ibu buka Google Classroom, klik collaborate, ya. Kalau sudah klik collaborate, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk bukan menjawab ya, akan diminta untuk melihat, untuk bergabung. Anda telah diundang ke tim berkah juara tangkas. Kemudian silakan daftar dengan Google. Oke, masukin email Google, masukin akun Google, selesai. Nah, buktikan bahwa Bapak Ibu sudah ada di di tim berkah juara tangkasnya dengan tulisan di dalamnya ini ada di berandanya ini ada tulisan tim berkah juara tangkas. Di sini ya, di sebelah sini di bagian bawah. Jadi ada 3 tempat. 1, 2, kemudian di sini. Nih, tim berkah juara tangkas. Jadi ada 3 tempat. Ya, ketika Bapak Ibu sudah punya 2 akun Canva Pro Edu, maka di sini akan ada tulisan banyak akun-akun yang mana saja seperti saya ini. Dan masing-masing akun itu desainnya tidak bisa berpindah Bapak Ibu. Nah, ini hati-hati nih, ya, hati-hati. Kenapa? Karena kita tidak bisa memindahkan desain. Pertama Bapak Ibu bikin desainnya, sudahlah saya bikin desain aja dulu di akun biasa saya yang bukan Pro Edu. Nah, gitu kan. Kemudian besoknya, aduh saya mau download, kemudian saya mau pindahkan karena ini elemennya harus diminta bayar. Ternyata ketika dipindahkan nggak bisa. Ya, jadi masing-masing rumah ini punya aturan sendiri-sendiri. Ya, seperti ketika rumah yang satu itu nggak mungkin barangnya bisa berpindah ke rumah yang lain. Desain Bapak Ibu yang satu itu tidak bisa berpindah desain Bapak Ibu yang lain. Jadi pastikan Bapak Ibu tahu Bapak Ibu desainnya ada di mana, pastikan Bapak Ibu juga mengecek di sini bahwa Bapak Ibu berada dalam tim sehingga Bapak Ibu tidak akan diminta untuk membayar. Kalau ada yang Bapak Ibu sudah berada di tim, misalnya di sini sudah ada tulisannya tim berkah juara tangkas, tapi Bapak Ibu masih diminta untuk membayar. Itu Bapak Ibu mungkin nanti bisa japri saya, kok bisa seperti itu? Karena itu tidak mungkin. Oke. Nah, Bapak Ibu saya rasa cukup untuk Canva Pro Edu-nya. Nanti Bapak Ibu yang berada di grup A dan grup B, mohon bantuan nih. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan ada teman yang bilang, kok saya sudah transfer tapi belum dapat akun Canva Pro Edu gitu kan. Ya Bapak Ibu tolong sampaikan bahwa untuk mendapatkan akun Canva Pro Edu-nya silahkan klik link yang ada di Google Classroom. Begitu. Kemudian tadi ingin menanggapi yang ilegal tadi, Bapak Ibu banyak sekali sekarang tempat untuk membeli akun Canva Pro Edu ini. Ya. Itu biasanya ada di marketplace, ada di yang tempat pembelanjaan online yang model si Oren atau yang lain ya. Bapak Ibu tahu lah yang maksudnya si Oren atau yang si Ijo. Nah, itu ya, mereka itu melakukan penjualan itu secara ilegal. Kalau Bapak Ibu masuk ke sana membeli, memang murah ya. Memang murah, kadang-kadang cuma ada 5.000 yang jual. Tapi itu beresiko sekali, makanya ada peserta yang di email Canva, yang diberikan Canva email menyatakan bahwa akunnya ilegal, seperti itu ya. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu jangan ambil resiko deh, jangan ambil resiko. Salah satunya yang itu, pertama ilegal, kedua nanti ketika kita berikan email kita, Bapak Ibu, kenapa saya selalu meminta, misalnya seperti ini ya, saya beli Zoom atau saya beli
kalau saya akun Canva, saya punya sendiri nggak beli. Tapi kadang-kadang ada yang beli akun Canva, kemudian di marketplace, di online shop, ada yang beli akun Netflix, mungkin ya. Kemudian ada yang suka beli akun premium gitu kan. Itu kalau diminta email, kita kasih emailnya dengan gampang. Nah, Bapak Ibu, disitulah Bapak Ibu harus waspada. Kenapa dengan email saja, itu Bapak Ibu bisa terhack semua media sosial Bapak Ibu, bahkan sampai ke rekening Bapak Ibu yang menggunakan banking. Biasanya kan email tersangkut di situ ya. Jadi hati-hati, tidak boleh beresiko. Silakan investasi dari leher ke atas itu lebih baik seperti tadi kata Pak Fauzan. Ya, tapi kalau misalnya ternyata ada yang nggak mau, mangga silakan, tidak dilarang. Ya, mau mendapatkan ilmunya saja, Mbak Dona, saya nggak mau bayar, saya dapat ilmunya saja. Ya silakan. Kita tidak paksa untuk Bapak Ibu transfer partisipasi. Bapak Ibu dipersilahkan untuk transfer atau tidak, tapi tetap keputusan kami adalah ketika Bapak Ibu sudah selesai pelatihan, akunnya akan kita hapuskan untuk yang tidak partisipasi. Begitu. Untuk yang sudah partisipasi ya tetap sampai akhir tetap tidak dihapuskan. Oke, cukup. Sekarang kita buka Google Classroom lagi. Saya akan masuk ke materi. Sudah di pukul 2. Kita masuk ke materi. Materi kita hari ini apa, Bapak Ibu? Boleh deh dituliskan di kolom komentar yang sudah masuk ke akun Canva Pro Edu. Ada berapa orang? Saya mau lihat. Boleh dituliskan sudah atau belum. Sudah atau belum. Tugas hari pertama. Hari ini adalah 23 Desember. Ayo, yang sudah boleh tulis sudah, yang belum boleh tulis belum. Nanti saya boleh lihat. Kita lihat ya, di sini saya ingin cek. Belum. Wah, belum. Belum, tadi listrik mati, Zoom terputus. Kenapa? Loh, kok banyak yang belum ya? Waduh, banyak yang belum ternyata. Saya akan copy lagi, Bapak Ibu, linknya. Saya akan kopikan link. Silakan Bapak Ibu klik link yang saya bagikan. Untuk penjelasannya mungkin sudah cukup jelas ya. Klik link yang dibagikan, ini linknya sudah saya copy ke Google Classroom dan di sini chat Zoom juga sudah saya klik, sudah saya bagikan. Nanti Bapak Ibu klik, kemudian nanti diminta untuk bergabung dengan tim, silahkan bergabung dengan tim. Boleh gunakan akun belajar.id, boleh gunakan akun Gmail, tidak masalah. Oh iya, kalau pakai HP memang hanya di bagian atas. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya sudah berikan tugas hari pertama di sini. Tugasnya adalah membuat daftar riwayat hidup dan membuat buku kenangan. Nah, Bapak Ibu, kita mulai ya.
Sudah siap Bapak Ibu? Untuk yang ingin menyimak saja boleh. Tim berkah juara, iya tim berkah juara tangkas. Yang ingin menyimak saja boleh, yang langsung action boleh nih ya. Lebih enak sih langsung action. Kenapa? Karena Bapak Ibu nanti tugasnya itu langsung bisa dikumpulkan. Ya. Kalau Bapak Ibu tidak langsung action, nanti malam Bapak Ibu harus mengerjakan tugas lagi. Oke, pertama kita akan belajar membuat sebuah daftar riwayat hidup. Nah, Bapak Ibu, tadi saya bilang pastikan Bapak Ibu ada di tim berkah juara tangkas. Kemudian tampilannya pasti di berandanya seperti ini. Ya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin desain apa saja di Canva, itu kita tinggal klik buat desain. Nih. Nih ya, saya akan coret-coret. Nih. Tuh, Bapak Ibu untuk membuat sebuah desain mulainya di sini. Desain apa saja? Tuh. Ya, klik buat desain. Oke, dan ini di sini akan muncul banyak sekali desain yang bisa Bapak Ibu buat. Nih, ada presentasi, ada video, infografis, profil ruang kelas, poster ruang kelas, header Google Classroom, lembar kerja, rencana pelajaran, dan lain-lain. Nih, banyak banget. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah klik buat desain, sekarang tugas yang pertama, materi yang pertama adalah membuat sebuah daftar riwayat hidup. Jadi saya akan klik di sini. Ketika saya sudah ketik buat desain, di sini saya ketiknya resume. Oh iya, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, boleh tuliskan di kolom komentar ada nggak yang menggunakan Canva-nya dalam bahasa Inggris? Karena Canva saya sudah bahasa Indonesia. Ada nggak Bapak Ibu? Oke, yang menggunakan bahasa Inggris. Oke. Kenapa saya tanyakan? Karena berbeda Bapak Ibu. Ya, untuk Canva dengan bahasa Inggris dan dengan Canva dengan bahasa Indonesia, itu nanti pengaturannya berbeda sekali. Mulai dari tulisan mau desain apa, kalau bahasa Inggris itu berbeda, kemudian nanti di bagian-bagian poin-poin sininya ini berbeda juga. Ya, jadi untuk yang bahasa Inggris silakan ubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya adalah klik gear, nih pengaturan ya. Ini tadi saya bilang buat desain, untuk kalau mau buat desain, di sini ada gambar lonceng, notifikasi, dan di sampingnya ada tanda gear. Ya, bukan yang tanda tanya ini ya, tapi yang tanda gear, yang ini, bulat gerigi ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah klik bulat gerigi ini, kemudian Bapak Ibu geser, ini Bapak Ibu bisa edit profil, ada foto, ada nama, kemudian digeser terus sampai ke bawah. Ini ada tulisan bahasa Indonesia di bagian sini. Kalau bahasa Bapak Ibu gunakan bahasa Inggris, berarti di sini tulisannya adalah language. Ya, nah yang ini nih di sini. Tinggal Bapak Ibu klik aja yang tanda segitiga kecil ini. Nih, diklik saja. Bapak Ibu pilih bahasa Indonesia. Kalau ada yang mau menggunakan bahasa Sunda, boleh juga. Di sini ada tulisannya bahasa Sunda. Ya, tapi kalau misalnya mau tetap bahasa Indonesia, boleh bahasa Indonesia. Oke, atau ada yang mau kembali ke Arab, menggunakan bahasa Arab. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan bahasa. Nah, sekarang kita lanjut materi tadi. Sudah semua bahasanya? Oke, nggak ada bahasa Indonesia. Ada Pak Abdul Salam, digeser aja. Ada digeser. Sudah Mbak, oke siap. Kak, tidak ada bahasa Indonesia? Ada. Ini ya, saya akan ganti. Pertama, bahasa Inggris, saya ganti dulu bahasa Inggris nih. Saya akan ganti. Pelan-pelan gesernya itu. Geser gitu kan. Pertama ini bahasa Inggris ya. English ya. Nah, ini. Saya gunakan English US pertama. Nah, kayak gini ya. Kalau Bapak Ibu pertama menggunakan English US, hebat ya, ada bahasa Sunda. Iya, adanya Jawa Indonesia. Bukan Jawa Indonesia.
Ya, tadi saya menggunakan bahasa Inggris nih, oke? Nah, saya sama seperti Bapak Ibu. Sekarang akan saya geser untuk mencari bahasa Indonesia. Bagaimana cara mencari bahasa Indonesia? Diklik, kemudian kita geser, di sini kita ketik saja. Tuh, kita ketik saja di sini di pencarian itu, Pak Abdul Salam, IND. Nah, ini ada bahasa Indonesia, bahasa Sunda, Jawa Indonesia, ada. Ya, kita pilih yang bahasa Indonesia. Tuh, selesai. Oke. Oke, diketik ada. Nyobain bahasa Sunda. Ih, kalau saya pakai bahasa Sunda. Atulir. Nah, kalau Bapak Ibu mau gunakan bahasa Sunda, mangga ya. Dipersilahkan. Oke. Nah, sekarang kita mulai buat desain. Klik buat desain, pilihnya di sini adalah resume. Nah, saya nggak tahu kalau bahasa Sunda di sini apa, ya. Kita pilih resume. Sudah muncul. Yang sebelah sini jangan diklik. Kalau sudah ketik resume, kita tinggal enter saja. Tep. Ya, kita pilih yang paling atas ya, yang kosong. Yang resume paling atas. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai. Saya sudah pilih resume tadi, maka kita akan ada tampilan seperti ini. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berkenalan dulu dengan fitur-fitur yang ada di sini. Ya, yang pertama yang ini. Ini namanya kanvas. Ketika orang melukis, itu di atas kanvas. Nah, ini namanya kanvas. Nih, ya. Ini namanya kanvas. Apakah kanvasnya kecil seperti ini saja? Enggak, Bapak Ibu. Kanvas bisa dibesarin dengan cara ini digeser persennya. Ini kita geser sehingga persennya naik. Semakin naik persen, ini kan 34%. Semakin naik persen, maka ukuran kanvas menjadi besar. Oke. Ini kanvas. Kita desain apa saja di sini. Yang kedua template. Ini template. Nih, nomor 2. Ini template. Apa itu template? Template itu adalah cetakan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu mau mencetak kue harus ada cetakan. Bapak Ibu harus membuat desain harus ada cetakan desainnya. Seperti itulah cara kerja di Canva. Ya, harus ada cetakannya, dipilih cetakannya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini elemen, Bapak Ibu. Kalau elemen, ini saya sebut adalah kantong Doraemonnya Canva. Kenapa? Semua gambar yang biasanya Bapak Ibu cari di Google. Kameranya ya? Nah, Bapak Ibu, kalau selama ini Bapak Ibu cari gambar itu di Google kan ya? Bapak Ibu cari gambar di Google, di apa gitu kan. Nah, sekarang di elemen Canva ini Bapak Ibu sudah bisa cari gambar. Tinggal Bapak Ibu klik elemen, kemudian Bapak Ibu ketik di bagian pencarian, Bapak Ibu mau cari apa? Bapak Ibu mau cari gambar apa? Itu bisa. Oke. Kemudian yang keempat, ini nomor 4, ini adalah unggahan. Unggahan ini adalah tempat untuk kita masukin foto-foto atau suara atau video kita ke perpustakaannya Canva, ya. Jadi misalnya kita punya foto nih, fotonya itu ada di laptop. Nah, sekarang fotonya itu mau kita gunakan di desain Canva, maka kita harus pilih unggahan. Kita unggah dulu foto tersebut ke sini. Oke. Kemudian yang kelima adalah teks. Nah, teks ini untuk kita membuat sebuah teks di Canva. Di sini kita mau tulis teks gitu kan, nggak bisa langsung. Harus klik teks dulu. Kemudian audio, ini adalah tempat untuk memasukkan bunyi. Jadi makanya kita bisa bikin video secara gampang di Canva karena ada background-nya.
Kemudian ini video-video yang sudah jadi, yang bisa Bapak Ibu gunakan. Latar belakang. Oke? Nah, yang paling penting, di sini, ini sebagian sebelah sini sudah semua. Yang paling penting di sini, yang pertama ini, desain tanpa judul ini adalah tempat Bapak Ibu untuk menuliskan nama desain. Ini harus diganti. Misalnya ini nanti kita buat resume ya, kita buat resume. Silakan Bapak Ibu ganti judulnya dengan resume nama Bapak Ibu. Misalnya resume Ibu siapa di sini satu orang ya. Resume Lisa Puspitasari, resume Dona Yulia Sari gitu ya. Ini tempat untuk mengganti nama. Kemudian yang berikutnya ini unduhan. Nah, Bapak Ibu ketika klik ini akan diunduh. Ya, sekarang tergantung unduhnya maunya sebagai apa. Karena kita bisa unduh dalam bentuk JPG atau gambar, PNG atau image, sama-sama gambar ya. Tapi yang satu resolusinya kecil, yang satu resolusinya besar. Kemudian kita bisa unduh dalam bentuk MP4, kita bisa unduh dalam bentuk GIF, macam-macam, dan lain-lain. Ya, oke, saya rasa itu cukup jelas. Kita lanjut sekarang. Kita pilih sebuah template. Nah, kita pilih sebuah cetakan. Ini saya klik template, kemudian di sini kita geser. Tuh. Tuh, banyak ya? Banyak. Silakan pilih salah satu. Misalnya saya mau pilih template-nya adalah template yang ini. Di sini saya gedein kanvasnya, saya geser ke kanan, seperti itu. Nah, betul kan? Tadi semakin kita geser ke kanan, maka kanvasnya semakin besar. Tuh. Oke. Sekarang di sini sudah ada foto, tapi bukan foto kita. Sudah ada nama, tapi bukan nama kita. Ini harus kita ganti, Bapak Ibu. Fotonya harus diganti foto kita, namanya harus diganti nama kita. Pertama, saya akan mengganti fotonya. Oke, bagaimana cara mengganti fotonya? Kita blok dulu, Bapak Ibu. Bagaimana cara memblok di Canva? Itu diklik sekali. Nah ya, ini foto nih. Ini mau saya blok. Tinggal saya klik sekali. Tep. Kalau saya sudah klik sekali, maka ada tanda di sini ujung-ujungnya sudut-sudut nih. Seperti ini. Nah, ini sudut-sudutnya ini udah jadi. Sudah terblok namanya itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik delete di laptop. Ya, hilang. Fotonya hilang. Sekarang kita mau masukin foto kita. Kita akan masukin foto kita, Bapak Ibu. Sebentar, saya masukin foto kita dulu. Bagaimana caranya masukin foto kita? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, Bapak Ibu tinggal klik unggahan. Kemudian di bagian sini itu ada pilihannya untuk unggah media. Nah, Bapak Ibu bisa klik unggah media, kemudian bisa masukkan di sini foto-fotonya yang Bapak Ibu mau. Tuh, banyak ya. Ini foto saya. Kalau Bapak Ibu tentu saja dari perangkat Bapak Ibu ya, dari laptop Bapak Ibu, silakan dimasukin fotonya. Saya pilih sebuah foto. Saya pilih foto saya dulu nih. Misalnya, nah nggak ada foto saya. Mana nih foto saya nih? Oh ini, saya pilih ini aja ya. Saya pilih foto yang ini, saya klik sekali, kemudian saya klik open. Nah, fotonya akan terunggah di sini Bapak Ibu. Seperti Bapak Ibu lihat, ini perpustakaannya saya. Hanya bisa saya yang lihat. Ya, hanya bisa saya yang lihat. Perpustakaannya Bapak Ibu, unggahannya Bapak Ibu, hanya bisa Bapak Ibu yang lihat. Saya nggak bisa lihat. Dan ini udah banyak fotonya. Tuh, banyak banget ya fotonya ya. Nah, kita bisa pilih salah satu. Kalau sudah selesai, muncul di sini, dianya kita bisa langsung klik sekali. Misalnya saya mau pilih foto yang ini. Saya klik aja sekali,
maka fotonya muncul ke sini. Tuh. Ya, tinggal kita hapus latar belakang. Karena ini kan warnanya hijau nih, sementara kita mau foto kita itu menyatu. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat desainnya seperti itu kan? Jadi ini akan saya hapus latar belakangnya. Caranya adalah tinggal di blok saja, kemudian klik edit gambar, kemudian klik penghapus latar belakang. Kita tunggu sebentar. Biasanya koneksi bagus, maka dia semakin cepat menghilang. Nah, hilang ya. Udah kelihatan hilang. Tapi jangan sampai keluar dari kertas dong. Kita boleh potong. Seperti ini. Ya. Jadi ini Bapak Ibu fotonya udah hilang latar belakangnya. Bapak Ibu bisa gunakan cara yang tadi. Oke. Kemudian silakan diganti namanya. Caranya adalah klik 2 kali di nama, tetap langsung berubah jadi warna biru, baru saya ganti. Oke, bagian bawah juga seperti itu. Klik 2 kali, kita tinggal tambah Duta Rumah Belajar. Kalau Bapak Ibu tentu saja di bagian atas namanya nama Bapak Ibu, kemudian di bagian bawahnya ini Bapak Ibu sebagai apa? Tulis saja, apakah guru mana, boleh ditulis. Ya. Kemudian bagian bawah ini boleh Bapak Ibu isi, mulai dari keterampilan, profil, silakan diisi dengan data Bapak Ibu. Pendidikan, pengalaman kerja, kemudian nomor kontak, prestasi, itu Bapak Ibu bisa isi, ya, bisa isi. Caranya sama seperti Bapak Ibu mengganti ini, mengganti nama sama tulisan Duta Rumah Belajar ini. Misalnya keterampilan, saya klik keterampilan, keterampilannya nggak usah diganti ya, bagian bawahnya aja sih. Misalnya saya bisa keterampilan membuat desain dengan Canva. Itu kan salah satu keterampilan ya, Canva. Atau saya bisa tidur sambil makan, ada nggak yang bisa seperti itu? Main-main Bapak Ibu ya. Saya bisa membuat, tapi nggak usah ditulis saya ya, membuat desain dengan Canva menggunakan Office ya, Microsoft Office atau apa namanya, ahli memasak, bisa juga. Itu salah satu keterampilan. Ya tergantung Bapak Ibu mau tulis apa, ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagian profilnya itu Bapak Ibu isi, sesuaikan dengan profil Bapak Ibu, termasuklah pendidikan, pengalaman kerja, kontak, dan prestasi. Kalau misalnya nih, Bapak Ibu nggak suka nih, aduh Mbak Dona banyak banget prestasinya saya nggak punya, apakah boleh saya ganti dengan yang lain? Boleh. Ya, Bapak Ibu boleh ganti dengan yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu mau delete saja, ya delete, tinggal di delete saja. Tinggal di blok, kemudian klik delete. Nah, seperti ini. Ya. Kalau Bapak Ibu mau masukkan media sosialnya Bapak Ibu di bagian kontak, ini Bapak Ibu bisa pilih di elemen. Tadi Bapak Ibu mungkin ingat ya, saya bilang elemen ini adalah apa tadi elemen kantong Doraemonnya Canva. Jadi ketika saya klik elemen, saya mau cari apa saja di sini bisa. Tinggal saya ketik saja. Logo Facebook misalnya ya. Biasanya Bapak Ibu kan carinya di Google ya, logo Facebook tuh. Nah, muncul. Silahkan dipilih yang mana maunya. Tuh, saya mau pilih yang ini misalnya. Tinggal dikecilin. Kemudian saya geserin ke bawah seperti ini. Baru kita kasih tulisan. Apa sih logo Facebook kita? Apa sih nama Facebook kita? Gitu ya. Kemudian IG. Seperti ini. Tuh. Kemudian apalagi tadi? Boleh masukin Twitter, boleh masukin, tapi logo Twitter, nah Twitter yang gini.
Mbak Dona nggak ada tempat untuk menuliskannya. Bagaimana? Berarti kita harus tambahkan teks ya, Bapak Ibu ya. Tambahkan teks itu tentu saja di teks. Nih, tulisan teks, kemudian kita pilih tambahkan sedikit teks isi, baru kita tulis di sini. Misalnya nama Facebook saya adalah Yulia Sari Dona. Nah, ini tinggal kita geser ke sini. Kemudian karena tulisannya kebesaran dan saya nggak suka modelnya, ini kan modelnya tulisannya biasa banget, ini bisa kita ganti. Nah, disinilah untuk mengganti font. Jenis font itu macam-macam, banyak. Bapak Ibu bisa gantikan. Misalnya yang ini. Tuh, ukurannya juga. Nah, seperti ini. Ya. Bisa kita atur. Geser, geser. Ini juga kita geser. Oke. Itu untuk kontak menambahkan logo. Bagaimana kalau misalnya saya mau ganti warna Mbak Dona? Saya nggak suka warnanya ini, saya nggak suka background-nya ini. Ya, Bapak Ibu tinggal blok saja yang mana yang Bapak Ibu nggak suka. Misalnya saya nggak suka warna yang navy ini ya, saya blok. Nah, di sini akan muncul warnanya dia. Kita tinggal klik saja, kita bisa ganti warna apa? Kuning kah? Toska kah? Bebas. Ya, yang ini juga. Saya nggak suka warna ini, saya mau ganti warna hijau deh. Terus yang ini juga. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu, loh kok sama? Saya ganti warnanya ini. Kalau misalnya Bapak Ibu merasa warna putih polos ini nggak menarik, Bapak Ibu bisa ganti background. Background itu kan bahasa Indonesianya latar belakang. Tinggal klik saja latar belakang, kemudian Bapak Ibu bisa pilih di sini background-nya maunya seperti apa. Apakah yang kayak gini? Nah, langsung berganti. Tapi ingat, ketika memilih background, jangan sampai tulisan di depannya itu tertindih. Ya, jadi tumburan antara tulisan sama background. Itu nggak cantik. Ya, kita bisa pilih background yang membuat tulisan kita nggak hilang. Nah, kayak gini nih. Tuh, ya. Nah, kalau misalnya masih juga kelihatannya background-nya mengganggu, Bapak Ibu bisa atur transparansinya di sini. Ini transparansi. Transparansi itu kepekatan warna ya. Jadi semakin tinggi angka, semakin pekat warnanya. Tapi semakin kecil angka, semakin tidak pekat warnanya. Kayak gini. Tuh. Oke. Saya rasa cukup untuk mengedit-edit. Kalau sudah selesai, silakan Bapak Ibu klik download. Di sini ada pilihan untuk mendownload. Oh, tadi saya bilang ketik di sini ya. Di sini, di bagian sini, tulis resume Dona Yuliasari atau resume nama Bapak Ibu. Oke, kalau sudah, silakan klik download. Di sini ada download. Kemudian pilih download dengan JPG. Bukan PNG, bukan MP4, tapi JPG. Oke? JPG, baru klik unduh. Selesai. Tugas pertama untuk membuat resume. Ya, saya akan baca pertanyaan di kolom chat. Untuk yang mau bertanya langsung, boleh hidupkan mic-nya, boleh raise hand. Ganti background foto nggak usah lagi pakai remove BG, Bu. Sudah ada di ini. Sudah ada di Canva. Pertanyaannya saya ulang ya yang pertama. Mbak, bisa diulang bikin resumenya, tidak perlu disimpan ya? Tidak perlu, pasti otomatis tersimpan. Dia otomatis tersimpan Bapak Ibu. Cara menghapus foto, di blok, kemudian klik delete. Setelah Bapak Ibu blok, kemudian Bapak Ibu klik delete. Kemudian, jangan terlalu cepat, oke siap, kita ulangi nanti. Untuk latar belakang yang bisa dihapus tadi, apakah harus warna hijau? Tidak, bebas, warna apa saja.
Kalau sudah di-save, kirimnya ke Google Classroom. Iya, Mbak tolong ulang cara membuat fotonya tuh dengan layar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah gunakan akun Canva Pro Edu, kita tidak perlu lagi, ini kalau menghapus foto ya, tinggal di-blok, kemudian delete. Kalau kita sudah pengguna akun Canva Pro Edu, kita tidak perlu lagi gunakan remove BG ya. Untuk warna latar apa saja, bebas. Misalnya yang ini. Ini saya punya foto seperti ini, Bapak Ibu, ini latarnya tidak satu warna. Nih, ini mau saya hapus. Saya kecilin dulu. Begini ya. Nah, ini mau saya hapus latar belakangnya. Saya blok fotonya. Saya klik edit gambar. Saya klik penghapus latar belakang. Ingat, blok dulu, edit gambar, penghapus latar belakang. Nah, hilang. Jadi tidak harus ini ya, dia tidak harus yang satu warna, bebas warna apa saja. Tuh. Dan tidak harus menggunakan remove BG. Kalau kita bukan akun Canva Pro Edu, silakan gunakan remove BG. Tapi kalau enggak. Tapi kalau sudah akun Canva Pro Edu, boleh gunakan ini. Oke. Betul. Bagaimana membuat desain yang kosong? Kalau yang kosong nih, sebentar. Baik. Kalau Bapak Ibu mau membuat daftar riwayat hidup dari desain kosong seperti ini desain saya kosong banget ya. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan apa saja di sini, bebas. Yang pertama misalnya Bapak Ibu mau, ini tergantung ini lagi ya. Kalau misalnya desainnya kosong banget seperti ini, Bapak Ibu itu tuh tergantung selera, tergantung kreativitas, tergantung daya seni. Karena tidak semua orang bisa mengedit kanvas kosong. Pertama, misalnya saya mau ganti warna jadi warna putih. Oke, putih ya. Kemudian yang kedua, saya mau pilih elemennya di sini saya mau pilih elemen-elemen yang kotak. Di elemen ini banyak Bapak Ibu, tidak hanya garis dan bentuk nih ya. Nih, ini garis bentuk, ini grafis, ada yang namanya foto, video, audio, bahkan ada bingkai. Bagan, bingkai, kisi. Bingkai pun macam-macam. Nanti kita akan cek bingkai yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama misalnya saya mau pilih garis dan bentuknya, ini dia. Saya mau pilih yang seperti ini. Nah, ini kan tergantung kreativitas masing-masing lagi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, kemudian maaf. Oke. Nah, misalnya kita mau tulis foto, kita mau tulis di sini nama, kemudian kita mau berikan di sini foto, ya. Nah, Bapak Ibu bisa, misalnya ini saya mau kasih teks, tinggal klik, tambahkan sedikit teks isi. Sini Bapak Ibu bisa tulis nama Bapak Ibu, tambahkan judul. Seperti ini ya, ini bisa tambahkan judul, ini bisa kita ganti nama kita. Nama, Dona Yulia Sari, kemudian di sini Bapak Ibu bisa tambahkan misalnya saya adalah Duta Rumah Belajar, berarti saya tuliskan di sini Duta Rumah Belajar. Kemudian saya mau tambahkan foto nih, ya, saya mau tambahkan foto. Di sini
kita tambahkan bingkai. Bingkai itu ambil di elemen, seperti yang tadi saya bilang. Nih, saya geserin ke bawah, kemudian saya pilih, bingkainya macam-macam Bapak Ibu. Mungkin nggak bisa kebayang sama Bapak Ibu ada bentuk bingkai kayak gitu ya. Tapi banyak banget. Nah, ini bentuk bingkainya. Ini bingkai foto yang bisa Bapak Ibu pilih. Misalnya saya mau pilih bentuk bingkainya adalah disesuaikan dengan bentuk ini. Saya mau pilih, bahkan ada bingkai bentuknya huruf loh. Jadi kalau kita masukin foto kita ke situ jadinya fotonya jadi huruf. Nah, saya mau pilih yang ini. So, ini bingkai foto. Tinggal saya taruh di sini. Kemudian saya pilih foto saya yang sudah diunggah ya, tapi ya, yang sudah diunggah, yang sudah ada di sini. Misalnya saya mau pakai foto yang ini, tinggal kita geser, nih ya. Ini kan kalau saya tahan, saya geserin ke atas, nah dia masuk. Tuh, ya, dia masuk ke dalam bingkai. Oke, kemudian Bapak Ibu mau tambahkan teks apa saja di sini bisa. Mau tambahkan profil di sini. Profil. Nah, tinggal dikasih teks-teks atau yang lain-lain dan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan keinginan. Kalau kanvasnya kosong, ya mau ganti warna apa, mau kasih background apa, mau kasih elemen apa. Yang paling menentukan kalau kanvas kosong kan elemen ya, elemennya abstrak misalnya. Nanti akan muncul banyak elemen abstrak yang bisa Bapak Ibu gunakan. Kayak gini, atau note. Tinggal Bapak Ibu ketik saja di elemen mau tambahkan apa di kanvas kita ini. Ya. Saya rasa semuanya ada di sini, kecuali satu sih, jodoh. Kecuali mencari jodoh mungkin nggak ada. Misalnya Bapak Ibu mau tambahkan ini di sini. Makanya saya bilang sesuai kreativitas masing-masing. Tuh. Nah, begini ya. Oke, kemudian diunduh, tidak perlu disimpan, tidak ada Ctrl S di dalam aplikasi Canva ya. Ketika kita membuat sesuatu, setiap detik itu langsung tersimpan, ada tulisannya, semua perubahan telah disimpan. Ya. Kemudian kita unduh dalam bentuk JPG, klik unduh, selesai. Baru Bapak Ibu berikan tugasnya di Google Classroom, begitu. Kalau bentuk tampilan tulisan menggunakan elemen apa ya? Misalnya dalam bentuk cerita komik. Oh, kalau cerita komik itu komik besok ya Bu ya, hari kedua. Oke, misalkan kita nggak selesai mengerjakan tugas atau lainnya dalam satu waktu. Misalkan mau melanjutkan di lain waktu bisa. Kita close aja. Oke, nanti ada rekamannya. Iya, betul. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, misalnya ini saya belum selesai nih ya, tapi sudah keburu sore, saya harus mandi, saya harus makan dan lain-lain, saya close lah ini. Ini saya close ya. Kemudian Canva-nya pokoknya semuanya saya close. Apakah hilang? Tidak. Dia tidak hilang. Nanti Bapak Ibu malam-malam mau buka lagi, silakan masuk dengan Canva, tidak dengan link lagi ya, tidak dengan link collaborate tadi, enggak, masuk saja dengan canva.com. Kalau kita tidak live, maka timnya akan tetap ada di sini. Kemudian kita cari desain yang sudah kita buat tadi di semua desain Anda, yang ini, ya, semua desain Anda. Maka dia muncul nih. Inilah dia resume Dona Yuliasari. Kita tinggal ulang edit. Kita tinggal tambah-tambahkan yang mau diedit. Begitu. Oke. Kemudian, tampilan kata tetap ada kantong-kantongnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau digantikan, kalau misalnya nih, mau menggantikan, nih kan ya, sudah ada ya. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau ada tampilan kantong-kantongnya, Bapak Ibu bisa hapus, bisa pisahkan.
Seperti ini maksudnya mungkin ya, kantong-kantong itu. Nah, ini kan kelompok. Nah, kayak gini nih. Tuh, ini ada kantong-kantongnya. Bapak bisa pisahkan. Tinggal diblok aja. Seperti ini, pasti ada muncul tulisan pisahkan. Nah, baru Bapak Ibu bisa hapus yang mana bagian mana yang harus dihapus, terserah. Gitu. Begitu juga caranya kalau Bapak Ibu ingin mengelompokkan. Tinggal Bapak Ibu blok saja, kemudian tinggal dikelompokkan. Oke. Cara mengunci kayak tadi. Batas waktu pengumpulan tugas biasanya hari apa ya? Hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kamis depan lagi. Kita kasih waktu seminggu. Kalau cara mengunci seperti ini tadi, kita blok semuanya atau Ctrl A. Ctrl A itu bisa juga baru kita klik kelompokkan. Maka dia terkunci lah semuanya, nggak akan pindah-pindah. Oke, cara menambahkan logo medsos yang belum ada di Canvas. Apa logo yang tidak ada di Canva? Kita bisa cari di elemen. Saya rasa semua logo medsos ada di Canva. YouTube ada juga. YouTube. Ya, tuh ada Instagram. Ada Twitter, ada Facebook, ada apa lagi yang nggak ada ya? Link, bahkan logo link ada juga. Tuh, ya, logo link juga ada. Jadi saya rasa ada semua sih di ini, di Canva logonya. Oke. Dikunci itu tujuannya adalah agar dianya tidak pindah-pindah. Misalnya kadang-kadang kita suka ini ya, atau kita misalnya kita mau kecilkan huruf. Nih, ya, saya mau kecilkan huruf. Saya mau kecilkan huruf ini profil sama ini. Ini kan kita kunci, kita kelompokkan. Nah, ketika kita kecilkan nggak perlu satu-satu, tapi cukup langsung. Itu sih tujuannya. Tuh, ya dia bisa berpindah-pindah dengan gampang. Oke? Kalau sudah silakan diunduh dalam bentuk JPG, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Tugas pertama kita selesai. Ya. Bagaimana caranya mengirimkan ke sudah ada langsung turn in. Sudah ada yang langsung mengirimkan, kita lihat nih. Siapa nih? Ibu Imal Amalia dan Ibu Maratun Rohmah Susanti. Nah, nih Bapak Ibu contohnya. Kita mau lihat punyanya Ibu Imal Amalia kayak gini. Matematika teacher ya, guru matematika dan lain-lain. Nah, oke, seperti ini ya contohnya Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu kumpulkan tugasnya. Ibu Maratun Rohmah juga. Nah, tugas ada 2 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kerjakannya 2 tugas. Kalau ini kan tadi baru 1. Iya, tugasnya kan 2 Bu, yang buat MP4. Iya, sebentar lagi. Tugasnya dikirim ke kelas tim ini. Iya, betul. Untuk buku kunangan seperti apa? Sebentar, ini kita mulai. Ya, kita masih punya waktu sedikit lagi. Kita sampai 3:30 ya. Saya selesaikan ini udah selesai. Bisakah gambar jauh dijadikan dekat? Bisa. Tinggal di ini saja. Seperti ini saya tadi kan gambarnya jauh ya. Ini tadi kan saya gambarnya jauh, tapi saya dekatkan. Caranya kita crop, kemudian kita besarin. Yang hapus background mana ya? Cara memasukkan foto. Cara memasukkan foto itu masuk di unggahan, pilih unggah media. Kita pilih foto kita yang dari laptop. Logo juga bisa ya, nggak harus foto. Kita pilih foto, klik open, maka dia masuklah sudah ke sini. Kalau sudah tinggal klik sekali aja. Oke, kemudian
Halo, ini siapa yang mencoret-coret? Kemudian cara mengunci tulisan, Bu, tolong ulang. Oke, memasukkan foto sudah, mengunci tulisan di blok saja tulisannya. Misalnya tulisannya yang ini, kemudian yang ini 2 ya. Maka saya tinggal begini saja. Saya blok dua-duanya, baru kita klik kelompokkan. Udah, terkunci dia. Nanti kalau telat, nanti kita berikan ini ya, kita berikan recordingnya. Oke? Baik, saya sudahi untuk untuk resume. Kita akan masuk ke buku kenangan, Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara membuat sebuah buku kenangan? Apa itu? Oh, cara menghapus background. Oke, baik, sebentar lagi. Bagaimana membuat sebuah buku kenangan dan apa itu buku kenangan? Sebentar, saya akan ajak Bapak Ibu untuk lihat. Saya ketik di sini buku kenangan. Ini ya, ini dia. Ini salah satu contoh buku kenangan buatan peserta, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat. Waktunya nggak lama, cuma 1 menit 42 detik. Isinya tentang foto-foto. Namanya juga kenangan ya. Dan bentuknya tidak seperti ini, tidak seperti video di pembelajaran di YouTube, tapi bentuknya memang seperti buku. Makanya dinamakan buku kenangan. Dia ada gambar, ada musik, ada foto-foto. Ini salah satu contoh buku kenangan. Oh, bukan yang ini. Salah. Yang lainnya lagi, contoh lain lagi. Nih, buku kenangan. Tuh, ini cara membuatnya. Ini dia, saya akan buka. Ini ada 1 menit 1 detik. Oke. Nah, Bapak Ibu, 2 contoh tadi saya rasa cukup ya untuk kita memulai sebuah buku kenangan masing-masing. Ini kita bisa hapus ya, kalau saya nggak suka desain saya, kita bisa pindahkan ke sampah. Jadi tidak memenuhi media library perpustakaan kita. Nah, bagaimana cara membuat buku kenangan? Bapak Ibu seperti biasa klik buat desain. Jadi tadi dari awal tadi ya, dari bagian awal tadi buat desain. Kemudian ketiknya di sini bukan buku kenangan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu ketik di sini buku kenangan tidak akan muncul. Tuh, tidak ada. Tapi kita gunakan buku tahunan sekolah. Buku tahunan sekolah. Tuh, ya. Jadi kita pilih template-nya, buku kenangan itu adalah buku tahunan sekolah. Saya klik sekali.
Nah, bentuknya seperti ini. Sama seperti tadi, kita bisa besarin kanvasnya. Kemudian kita pilih di sini template yang sudah ada. Kayak gini nih ya. Yang ini template-nya 8 halaman. Saya tinggal klik terapkan semua 8 halaman. Maka 8 halaman akan muncul di kanvas kita. Saya besarin dulu. Sama seperti daftar riwayat hidup atau resume tadi, ini bisa kita edit-edit Bapak Ibu. Mulai dari warna sampai ke tulisan. Nah, ini tergantung dengan Bapak Ibu. Misalnya adalah memori hari guru ya, atau memori hari ibu. Memori huruf besar. Memori hari ibu. Ini saya gedein. Ini kita ganti jadi 22 Desember 2022. 2021 ya. Ini ya. Nah, memori hari ibu 22 Desember 2021. Ini bisa Bapak Ibu ganti warnanya kalau nggak suka. Saya mau ganti jadi pink misalnya kan. Nah, begitu. Atau kalau Bapak Ibu mau tambahkan lagi daun-daunnya di sini, boleh. Bapak Ibu mau tambahkan foto di sini. Oh ya, tadi ada yang bertanya bagaimana menghapus background foto. Saya ambil dulu foto saya. Yang jelas fotonya harus sudah ada di sini dulu, ya. Saya klik aja sekali dan tidak harus berwarna hijau, ya. Kayak tadi saya punya foto yang tidak hijau, ini hitam, ya. Kita klik edit gambar, kemudian kita hapus latar belakang. Kita pilih penghapus latar belakang. Nah, sudah hapus ya, hilang. Nah, baru kita bisa taruh di sini misalnya. Oke. Kemudian bisa kita edit-edit di sini kan kalau saya gunakan template ini ada tulisan, ada gambar yang bisa kita ganti mulai dari gambar yang ini. Ini semuanya bingkai loh Bapak Ibu. Jadi kalau bentuknya seperti ini nih bingkai bisa kita gantikan dengan gambar yang kita punya. Saya punya gambar yang ini. Tinggal saya masukkan aja. Tuh. Ya, atau yang ini. Tinggal saya masukkan. Tuh. Begitu ya. Baru di bagian bawahnya kita kasih keterangan. Keterangan tentang foto-foto yang kita buat. Fotonya tentang apa? Sampailah di halaman terakhir. Seperti itu untuk membuat sebuah buku kenangan, tapi belum selesai. Tidak harus pakai foto siswa, tergantung ibu maunya bikin apa. Sudah ya, cara hapus latar belakang tadi sudah ya, tinggal blok, kemudian klik edit gambar, klik penghapus latar belakang. Untuk foto-foto tergantung dari materinya, memori buku kenangan Bapak Ibu. Kalau buku kenangannya tentang kelas, ya tentu harus ada foto siswa. Kalau buku kenangannya tentang hari ibu, tentu harus ada foto kita dengan ibu kita. Ya, seperti itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, ini belum selesai. Kenapa? Karena harus ada di sini musik dan animasi. Ya, bagaimana caranya menambahkan musik? Di sini ada tulis animasikan. Bapak Ibu bisa berikan animasi untuk semua elemen yang ada di sini. Misalnya yang ini nih, saya mau kasih animasi, klik animasikan. Nah, seperti ini. Tergantung Bapak Ibu ya, mau animasinya seperti apa ya. Ini juga. Yang ini juga. Pokoknya jangan sampai datar-datar aja videonya. Ini kan video ya, jadinya ya.
Ini video. Itu. Ini juga. Seperti ini. Tuh, ya. Jadi dia bergerak. Ya, sampai akhir Bapak Ibu boleh tambahkan animasi. Oke? Itu untuk animasi. Nah, bagaimana cara menambahkan musik? Menambahkan musiknya itu ada di bagian audio. Tinggal diklik audio, kemudian kita pilih musik yang kita mau. Nih, misalnya saya mau musik yang ini. Tinggal kita klik aja. Nah, di sini Bapak Ibu akan terlihat bahwa satu slide itu nilainya, bukan nilai ya, satu slide itu waktunya 5 detik loh. Nih, ya, satu slide itu 5 detik. Jadi kalau misalnya kita punya 8 slide, Bapak Ibu bisa hitung sendiri, itu adalah 40 detik. Ya, 40 detik kalau dia 8 slide. Nah, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat tampilannya jadi seperti apa. Kita bisa review seperti ini. Jadi tidak datar-datar saja. Nah, kalau yang ini tadi belum saya kasih animasi. Jadi dianya masih tidak bergerak-gerak. Oke, ini juga jelas sudah ada musik dan sudah ada animasi di halaman 1 dan halaman 2. Bisa Bapak Ibu tambahkan foto, bisa Bapak Ibu tambahkan animasi lainnya. Kalau sudah selesai, ganti di sini daftar riwayat hidup, bukan, buku kenangan nama Bapak Ibu siapa? Ya, boleh tuliskan memori hari Ibu, kemudian di sini tuliskan buku kenangan Lisa. Saya Dona deh ya, buku kenangan Dona. Oke, unduh dalam bentuk MP4, kemudian klik unduh. Tunggu sampai selesai. Ya, kecepatan atau durasi mengunduh itu tergantung dari jaringan Bapak Ibu dan tergantung animasi yang Bapak Ibu gunakan. Semakin banyak animasi, maka waktu mengunduh semakin lama. Begitu. Oke. Kalau sudah selesai, silakan dikirimkan ke Google Classroom. Oke. Seperti itu untuk buku kenangan. Saya akan baca kolom komentar. Kalau tidak ada tampilan, berarti jaringannya Ibu Nurlai itu kurang bagus ya. Boleh di-refresh. Memasukkan audio di luar Canva. Kalau memasukkan audio di luar Canva, pastikan audio yang digunakan tidak terkena hak cipta. Caranya seperti sama masukin foto. Di unggahan, kemudian pilih unggah medianya tapi audio. Ini audio ya. Ini pilih unggah media, kemudian pilih sebuah audio yang Bapak Ibu punya di perangkat Bapak Ibu. Saya ada nggak ya? Tapi pastikan memang itu tidak ada hak ciptanya ya. Nah, misalnya saya punya nih. Mana tadi audio saya? Tadi ada audio. Nih ya. Nih, saya misalnya pilih audio ini, tinggal saya klik saja. Nanti dia akan bergerak loh Bapak Ibu. Nah, itu baru kita bisa gunakan. Itu cara untuk memasukkan audio di luar audio Canva. Tapi sekali lagi saya ingatkan, pastikan Bapak Ibu menggunakan audionya itu tidak ada hak cipta. Oke? Kemudian bagaimana caranya mengedit durasi waktu? Ini. Durasi waktu itu tuh sudah ada di sini nih, 5 detik. Itu artinya setiap slide itu 5 detik, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mau editnya jadi lama, tinggal digeser-geser aja. Maksimal 30 detik, minimal 0,1 detik. Tuh. Ya. Terus, apa lagi ya?
Saya baca pertanyaan lain lagi. Tampilannya hanya 1 halaman. Enggak, tampilannya banyak halaman. Tergantung template yang digunakan. Kalau misalnya Bapak menggunakan template-nya, ini kan template-nya memang cuma 1 halaman. Bapak bisa tambahkan halaman lain. Ya, ini kan kita bisa tambah halaman ya di bagian bawah sini ya. Nih, klik tambah halaman, baru kita pilih. Misalnya mau yang ini. Nanti tambah halaman lagi, pilih lagi. Seperti itu. Untuk buku kenangan, desainnya adalah buku tahunan sekolah. Jika tidak dibuat, apa bisa diperpendek? Bisa. Kayak tadi ya caranya ya. Cara untuk mengedit waktunya kayak tadi. Di sini ya, misalnya ini berapa detik? 5 detik. Tinggal diklik saja waktunya, baru kita bisa ganti. Mau berapa detik? Ya. Dan artinya di bagian atas ini jadinya 46,5 detik. Oke, saya akan berikan kesempatan kepada yang ingin bertanya. Kalau Canva, kita tidak bisa edit langsung menjadi 3 dimensi ya, seperti di PPT ya Bu Dona. 3 dimensi maksudnya yang seperti apa? Ibu maunya 3 dimensinya? Kalau 3 dimensi, saya kurang paham nih, yang 3 dimensi maksudnya apa? Tugas buku kenangan minimal berapa halaman? 3 dimensi gambarnya itu bisa dibuat seperti ini, Bu. Di blok dulu gambar, kemudian pilih, tergantung ya gambarnya ya. Misalnya gambar saya ini. Nih. Kalau saya mau dijadikan, dianya punya efek, itu kita bisa pilih nih. Ada bayangan, seperti ini. Ya, jadi kelihatan seperti apa ya, bulat gitu kan. Nah, itu. Begitu ya, tergantung gambarnya apa. Seperti itu untuk 3 dimensinya. Apa boleh membuat buku kenangan mulai dari desain kosong? Boleh, silakan. Tapi template-nya tetap template buku tahunan sekolah. Minimal berapa halaman? Minimal itu 45 detik. Bebas jadi berapa halaman. Oke? Saya akan berikan kesempatan untuk yang mau raise hand, boleh silakan. Tapi pertama saya lower dulu hand-nya. Silakan siapa yang mau bertanya boleh raise hand. Ya, Ibu Wiwin, mangga. Di unmute sendiri. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dona, ini maaf saya ketinggalan. Tadi untuk buku kenangan itu awalnya desainnya dari apa ya? Itu buku tahunan sekolah. Dari desain terus buku tahunan sekolah gitu? Iya, ketik aja buku tahunan sekolah. Oh gitu. Ya ini lagi nyoba-nyoba klik MP4 malah masuk ke slide gitu. Bukan, buku tahunan sekolah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Tapi nanti downloadnya dalam bentuk MP4 ya. Bagaimana caranya membesarkan kanvas? Ini tadi ada yang bertanya Japri kepada saya. Ini ya di bagian bawah. Siap, Ibu. Silahkan. Boleh, Ibu Wiwin sudah. Silahkan. Sebentar saya akan tunjukkan bagaimana caranya ini membesarkan. Kanvas itu di sini loh besarkannya tuh. Ya, di bagian bawah sini. Nah, tuh kalau misalnya kekecilan bisa digedein. Tuh, ya. Oke, Ibu Tihawa, mangga. Ibu atau Bapak, silakan di unmute sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, tadi saya terlempar dari Zoom, jadi kan banyak ketinggalan. Ini mau mendesain yang pertama sekali tugasnya apa, Bu? Pertama sekali itu buat resume atau daftar riwayat hidup. Yang kedua buku kenangan. Kenangan. Terus caranya ini masih meraba-raba ini, Bu. Gimana ini? Iya, nanti kalau misalnya Ibu telat bisa lihat recordingnya ya, kita rekam kok. Oh iya, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Ibu Tihawa. Selanjutnya adalah Ibu Feni. Ibu Feni, mangga. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum, saya namanya Feni. Saya ingin bertanya,
Canva saya kan bukan yang pro, Canva yang biasa. Karena saya ngelihat yang di ibu ini tadi kan yang di bayangin kayak gini bentuknya pro, karena beda yang di Canva yang biasa saya gunakan kayak gitu. Saya biasanya Canva untuk tugas-tugas siswa. Jadi apakah akan sama nanti bentuknya antara yang saya akan kirimkan untuk saya buat atau yang harus memang ada pro-nya kayak gini? Kan Ibu sudah masuk ke dalam tim ya? Iya. Sudah. Kalau sudah masuk ke dalam tim pasti sama dengan saya. Karena kita sama-sama ada di tim. Jadi kayak gimana Mbak? Soalnya saya tadi buka Canva saya kok masih kayak bentuk lama kayak gitu, yang bukannya. Oh, Ibu telat masuk ya? Iya, baru masuknya tadi agak jam. Sip. Ibu buka di Google Classroom, nanti di bagian tugas kelas, itu nanti ada tulisannya link Canva tim berkah juara tangkas. Nah, Ibu masuk ke dalam tim di situ ya. Oh iya Bu, makasih. Nanti kalau misalnya nggak tahu boleh tanya-tanya lagi ya Bu. Silakan, boleh tanyakan di grup, nanti akan banyak teman-teman yang membantu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selanjutnya Bapak Abdul Salam, enggak? Ya, terima kasih. Yang saya mau tanyakan pertama, bisa nggak sih kita mendaftar dengan 2 akun? Kedua, terus kalau ini antara pro dengan yang bukan pro itu terlihatnya di mana ya saat kita membuka Canva? Oke. Terus apakah bisa digunakan di 2 tempat, laptop dengan HP? Gitu, Oke, sip. Oke, yang pertama, apakah kita bisa mendaftar di 2 akun? Bisa-bisa aja. Yang itu dulu. Jadi gimana caranya? Ya, gunakan link yang tadi, kemudian gunakan akun Google-nya yang berbeda. Maka akunnya dua-duanya akan mendapatkan akun Canva Pro Edu. Tapi untuk kelas ini, ya kami hanya memberikan jatah masing-masing 1 email. Kalau Bapak Ibu mau menggunakan 2 email, nanti lain lagi ya, kasihan yang lain tidak kebagian kelasnya. Itu. Kemudian yang kedua, apa bedanya? Tadi di awal sudah saya jelaskan sangat jelas sekali, bedanya Canva Pro Edu sama Canva biasa itu adalah di elemen. Pertama, kalau Bapak Ibu gunakan elemen Pro, di Canva yang biasa, yang seperti ini, nih Canva biasa saya, itu nanti ketika mengunduh, itu diminta untuk membayar. 1 elemen itu nilainya Rp14.000. Kalau Bapak Ibu gunakan banyak elemen Pro, maka berapa ribu rupiah yang harus Bapak Ibu bayar. Itu kalau Canva-nya biasa. Tapi kalau Canva-nya sudah Pro Edu, itu nggak minta dibayar. Udah langsung aja kita pakai, udah langsung aja kita download. Semuanya bebas. Itu. Kemudian yang ketiga tadi, tunggu saya lupa. Apa ya yang tadi yang ketiga ya? Apa Pak Abdul Salam yang ketiga? Nah, lupa saya nih. Tulis dong Pak Abdul Salam yang ketiga apa tadi? Akun Canva Pro Edu apakah berbatas waktu? Tidak. Boleh sampai kapan saja selesai pelatihan, selagi akunnya tidak saya hapuskan, maka dia masih bisa digunakan. Sama seperti yang saya bilang ya, di sini sudah banyak sekali, ada puluhan tim, dan di dalamnya ada ribuan orang, itu bisa tetap menggunakan sampai sekarang. Oke, digunakan di 2 tempat, laptop dan HP, bisa. Saya gunakan Canva di HP saya, itu sama akunnya, dan itu juga Pro Edu, asalkan dengan akun yang sama ya. Jadi misalnya di handphone, misalnya di laptop, ini saya gunakan akun Pro Edu saya, Donasari Guru SMA Belajar ID. Berarti akun Belajar ID ya. Maka di handphone itu saya install aplikasinya, saya gunakan akun belajar.id juga. Maka semua tim ini ada di HP saya. Begitu. Saya mau menggunakan perangkat yang lain lagi, misalnya di tablet ya, asalkan akunnya sama, itu bisa gitu Pak, tidak masalah. Memang saya kalau di handphone saya gunakan aplikasi ya Pak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya adalah generasi rebahan. Jadi semua kerjaan itu tuh kalau bisa sambil rebahan gitu kan, nah itu gunakan handphone tuh enak banget. Bikin flyer sambil rebahan itu pakai handphone. Canva lama saya tulisannya free. Apakah di Pro ada tulisan khusus? Ada. Di sini ya, di bagian elemen. Kalau kita gunakan elemen, Bapak coba cek di bagian elemen.
kalau di sini ada tulisannya, misalnya kita pilih elemen Pro ya, kita ketik di sini elemen Pro. Nah, ini kalau sudah ada tulisan edu, maka itu elemen Canva kita sudah Pro Edu. Tapi kalau belum, saya pilih sebuah elemen di sini. Misalnya belum ya, belum Canva Pro Edu nih. Saya pilih sebuah elemen. Di sini saya tulis elemen Pro. Elemen Pro. Nah, ini ada mahkota, ada tulisannya Pro, Pro, Pro. Ini artinya Canva kita masih berbayar. Masih harus berbayar, begitu. Ya. Bu, jika saya pakai email yang beda dari saya daftarkan, boleh? Oke, boleh. Boleh, silahkan. Tidak masalah, tapi cukup satu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan. Mbak, tadi di laptop Canva saya sudah Pro Edu, tapi saya pindah ke HP, di aplikasi saya belum Pro Edu kok. Ya, padahal emailnya sama. Pastikan ketika menggunakan akun Canva Pro Edu dengan email yang sama, pastikan memang email yang sama. Karena biasanya itu ada peserta yang nanya sama Mbak, ternyata sekali dicek nggak sama ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau ceknya sama, ceknya di bagian sini nih, ceknya di sini. Kalau di sini ini kan belajar ID. Nah, sekarang di handphone saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat handphone saya. Ini. Ini handphone saya ya Bapak Ibu ya. Nah, Canva-nya. Ini Canva saya install aplikasinya. Bagaimana caranya saya tahu bahwa akun saya itu sama? Kalau aduh, ada panggilan. Kalau di sini. Nah, kita cek di sini ya, di menu. Cek. Nah, di bagian sini ada panggilan Bapak Ibu dari Kabid PTK saya. Dicek, Bapak Ibu, bagian atas ini, emailnya itu harus sama. Tuh, saya sama. Nah, kalau sudah sama, udah. Bapak Ibu izin sebentar saya jawab.
Bapak Ibu, mohon maaf, Kabid PTK saya menelpon terkait kegiatan TOT Quizis. Mungkin Bapak Ibu ada yang ikut juga ya, sebagian ya, TOT Quizis di daerahnya masing-masing. Nah, ini di daerah saya kebetulan akan ada TOT Quizis, Training of Trainer Quizis, dan itu free, diberikan oleh Quizis langsung ke sekolah-sekolah. Jadi saya tadi koordinasi sebentar untuk kegiatannya. Begitu. Bapak Ibu izin, tadi saya kan menyampaikan, pastikan email yang Bapak Ibu gunakan itu sama. Nah, kayak gini nih. Ini sama email saya Donasari, kemudian di sini saya juga Donasari. Jadi sudah sama, sehingga semua timnya ada. Ya, timnya muncul semua di sini tuh. Nggak ada yang hilang. Di sini juga ya sama. Begitu caranya kalau Bapak Ibu menggunakan handphone dan laptop ya. Oke. Tadi saya sudah sampaikan ya, saya telepon. Oke, presensinya itu di Google Classroom nanti ya. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Yang mana jika kita pilih, Bu? Tim Berkah juara tangkas itu untuk angkatan 23 ini. Ada lagi? Kita tim A atau tim B, Bu? Kita itu grup WA. Kalau grup WA itu grup WA 23A, grup WA 23B. Kalau tim itu satu, yaitu tim Berkah juara tangkas. Ya. Kemudian, apalagi tadi pertanyaannya? Untuk membuat daftar riwayatnya bagaimana? Nanti lihat recording ya Ibu Sri, karena kita udah mau selesai, kita sudah di 3:30, kita sudah mulai tadi di 1:15, karena ada teman-teman lain dengan kegiatan lain, insya Allah recordingnya akan saya berikan. Kalau menggabungkan beberapa template dalam satu desain bisa. Tadi caranya sudah saya sampaikan, nanti bisa simak recording. Kalau apa tadi? Cara merubah bahasa, siap, ditunggu recordingnya. Kalau cara merubah bahasa, di bagian pengaturan akun, kemudian nanti di bagian bawah sini ada tulisannya bahasa, language, ya itu boleh digeser. Nih, ya. Tuh, ini bahasa Indonesia. Oke, Bapak Ibu, izin kita sudah di 3:26 dan saya sudah diusir sama yang punya restoran. Saya Bapak Ibu tadi saya ada kegiatan di hotel ini akun belajar.id. Jadi tadi saya ngisi materi di belajar.id karena tidak terkejar untuk pulang, jadi saya Zoom di restorannya. Sekarang udah sepi, nggak ada orang. Oke, Bapak Ibu, nanti setelah ini akan saya share recordingnya. Mohon bersabar, kita simak sama-sama lagi untuk Bapak Ibu yang baru hadir, ya.